Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you doing today? Great. Welcome back to our English class with me, Mrs. Elsa. Today we are going to learn we have been to an orphan home. We went there last Sunday in chapter 6. Jadi, kalian siapkan alat tulis kalian karena pada video kali ini kalian harus mencatat informasi-informasi apa saja yang akan saya jelaskan di video ini. Oke. So, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang we have been to an orphan home. Kita pernah ke panti asuhan. Kapan? Tidak dijelaskan kapan-kapannya dalam kalimat ini. Tetapi, coba kita lihat kalimat berikutnya. We went there last Sunday. Kita pergi ke sana minggu lalu. Nah, di kalimat ini dijelaskan bahwa kita pergi ke sananya minggu lalu atau minggu kemarin. Untuk kalimat pertama, kita menggunakan present perfect tense. Karena tidak ada keterangan waktu yang spesifik. Sedangkan di kalimat kedua kita menggunakan past tense karena di situ ada keterangan waktu yang spesifik yaitu last Sunday. Oke. Pada chapter ini kita akan fokus mempelajari tentang present perfect tense, ya. So, we will learn to communicate past happening which is related to the present moment in order to. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari cara mengkomunikasikan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau tetapi masih berhubungan dengan masa sekarang. Tujuannya untuk apa? Nah, coba kita lihat. Yang pertama, to share the information with others. Jadi kita ingin membagikan informasi dengan orang lain. Kemudian yang kedua, untuk melaporkan kejadian yang terjadi di masa lalu. Dan yang ketiga, to give an explanation. So, untuk memberikan penjelasan kepada orang lain. Jadi, dalam bab ini nanti, kalau kita sudah selesai mempelajarinya, maka kalian bisa melakukan 3 hal ini dengan present perfect tense yang sudah kita pelajari. Oke. Kita akan fokus ke present perfect tense. Nanti saya akan jelaskan mulai dari definition, pengertiannya, function, fungsinya, kemudian time signal, keterangan waktunya, dan juga form and examples. Oke. Next, let's see the definition. So, apa sih present perfect tense itu? Jadi, present perfect tense adalah bentuk tense yang menyatakan aktivitas yang telah dimulai di masa lampau. Oke, tujuannya untuk apa? Nah, di sini fungsinya adalah untuk menyatakan pengalaman atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Tetapi tidak ada waktu yang spesifik, tidak dijelaskan kapan-kapan terjadinya. Yang pasti, kejadian itu sudah pernah terjadi di masa lampau. Oke, kemudian fungsinya yang kedua adalah menyatakan aktivitas yang dimulai pada masa lampau dan masih berlanjut sampai sekarang. Jadi di sini akan menjelaskan bahwa suatu kejadian itu sudah terjadi di masa lampau tetapi masih berlanjut sampai sekarang. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang time signal. Jadi di sini kalian bisa menggunakan just, baru saja. Kemudian kalian juga bisa menggunakan already yang artinya sudah. Kemudian ever, pernah. Never, kebalikannya, tidak pernah. For, selama, bukan untuk ya. Jadi kalau di present perfect tense, for artinya selama. Kemudian since, sejak.
dan yet. Artinya belum. Oke. Nah, setelah itu kita akan mempelajari formnya dan contohnya. Konsentrasi ya, karena di sini kalian akan mempelajari 3 form langsung beserta contoh-contohnya. Perhatikan dengan seksama ya. Are you ready? Good. Pertama, kita akan membahas yang positif. Jadi kita punya formnya subject, kemudian ditambah have atau has, kemudian ditambah past participle atau kita sebutnya verb 3, kemudian ada complement. Nah, yang perlu kalian ingat, subject ada I, you, they, we. Kemudian kita juga memakai singular, she, he, dan it. Nah, apa bedanya have atau has? Kapan kita menggunakan have? Kapan kita menggunakan has? Nah, di sini sudah ada. Jadi, kalian akan menggunakan auxiliary have apabila subjeknya I, you, they, we. Oke. Kemudian kalian akan menggunakan has apabila subjeknya she, he, atau it. Nah, sampai di sini sudah paham ya perbedaan antara have dan has. Oke, lanjut ke example. I have visited the orphanage since 2019. Jadi, saya telah mengunjungi panti asuhan sejak 2019. Kalian bisa lihat I, subjeknya, kemudian auxiliary-nya kita menggunakan have, kemudian verb 3-nya kita pakai visited. Oke, next. She has participated very actively in the group's activities. Karena kita memakai subjek she, maka auxiliary-nya adalah has. Ya. Kemudian they have made handicrafts for 8 years. Jadi, mereka sudah membuat kerajinan tangan itu selama 8 tahun. Well, what do you think? Apa sudah bisa dipahami penjelasannya? Oh ya, untuk verb 3 atau past participle, nanti kalian juga bisa lihat contoh-contohnya di buku paket, atau kalian juga bisa melihatnya di kamus. Oke, next. Bentuk selanjutnya yang akan kita pelajari adalah bentuk negatif ya. Jadi, kalau untuk bentuk negatif, saya rasa tidak terlalu susah karena kalian hanya harus menambahkan kata not setelah have atau has, ya. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini dia. I have not visited the orphanage since 2019. Jadi saya tidak pernah mengunjungi panti asuhan sejak 2019. Kalian hanya tinggal menambahkan not saja setelah have. Atau contoh yang kedua, she has not participated very actively in the group's activities. Has not, tinggal menambahkan kata not di belakang auxiliary ya. Nah, they have not made handicrafts for 8 years. Sama seperti contoh pertama dan kedua, kalian tinggal menambahkan kata not di belakang auxiliary. Gampang kan? Oke, next. The last one is interrogative form, yaitu bentuk tanya. Mungkin ini agak sedikit susah ya, tapi cuma sedikit saja. Kenapa? Karena kalian harus menukar posisi subjek dengan auxiliary-nya, have atau has-nya. Nah, perhatikan untuk formnya, have atau has plus subject plus past participle atau verb 3 plus complement. Jangan lupa untuk menambahkan tanda tanya karena ini bentuk kalimat tanya. Okay, let's see the example. Have you visited the orphanage since 2019? Nah,
Coba perhatikan, karena ini kalimat tanya, maka auxiliary-nya kita dulukan, yaitu have. Baru setelah itu diikuti subject you. Oke, coba. Has he participated very actively in the group's activities? Nah, has-nya dulu, baru kemudian she, baru diikuti verb 3. Apakah dia berpartisipasi sangat aktif dalam aktivitas grup? Nah, seperti itu. Have they made handicrafts for 8 years? Apakah mereka membuat kerajinan tangan selama 8 tahun? Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah bentuk yang terakhir dari present perfect yang kita pelajari dalam pelajaran kali ini. Oke? That's all for now. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk terus berlatih dan belajar. Upload catatan kalian di classroom masing-masing. Finally, thanks for watching. See you in the next lesson and take care.